Halo teman-teman, di sini saya punya satu biji nanas, mau diapakan? Ayo kita masak. Nah teman-teman, ini nanasnya mau kita kupas ya. Nah teman-teman, kita mau buang matanya ini bagaimana? Teman-teman mau tahu ya? Ini kalau begini kita ngambilnya kan nggak bisa ya, nggak rata ya. Jadi kita ambil harus rata punya. Nah ini begini pas rata ya. Ini ke sini. Jadi ini kita bisa balik biar gampang. Cara motongnya bagaimana? Ini begini kita potong matanya. Kan ada yang semacam ibu-ibu baru itu belum bisa motong nanas ya. Kupas nanas juga belum bisa ya. Nah ini kan kita gini. Dia menurut matanya jalan ya, ada jalannya ya. Oke. Seperti kita udah beli nanas ya, belum sempet kupas, belum sempet bikin kue, kita bisa simpan di kulkas ya, jangan di freezer, di bawah di chillernya aja udah bisa ya. Jadi dia bisa tahan seminggu 2 minggu nggak masalah, asal jangan beli nanas sudah kuning sudah mau busuk. Nah itu susah ya, pasti busuk dia, taruh di kulkas juga busuk. Jadi kita beli nanas itu mau dipilih sampai kita lihat kulitnya itu bener-bener nggak ada noda-noda coklatnya gitu. Noda-noda coklat tuh bikin dia cepet busuk ya. Ini nanas saya udah beli 2 minggu yang lalu ya. Udah 2 minggu yang lalu saya taruh di chiller juga, dia udah mau busuk juga. Nengok nah, coklat gini ya. Ini di batangnya ini atasnya aja, di tengahnya enggak ya. Nah teman-teman cantik ya, pas itu matanya jalannya juga bagus. Begini semua udah bagus ya. Ini sekarang mau kita cuci. Oke. Nah teman-teman, lanjut saya cuci. Kita potong 2. Nah enggak sampai dalam ya, cuman di pinggirnya aja busuknya. Ini kita belah 4, kita buang ininya. Nah tulangnya ada kulitnya. Ini tulangnya nggak usah dibuang semua ya. Nanti mau kita blender dulu tulangnya. Ini kita ambil tulangnya dulu. Nanti ini tulangnya kita blender dulu ya. Kita belah 2. Kita belah 4 aja. Ini selesai dipotong semua ya. Nah yang kita ambil tulangnya masukin ke blender ya. Ini tulangnya tadi saya masukin ke blender. Ini karena yang tulang kerasnya. Langsung kita taruh air ya, 150 ml. Ayo kita blender ya. Ini waktu kita menghaluskannya, mau kita taruh satu-satu ya, satu-satu potong masukkan, satu-satu potong masukkan gitu ya. Kita siapin ini ya, saringan begini besar, dan ini mangkok untuk tadahnya, taruh di baskom ya. Ini nanasnya tadi saya pakai 1,5 biji ya. Yang setengah tadi yang udah saya kupas, udah saya makan, sisanya ada setengah biji lagi. Ini oke. Ini kita tunggu sampai dia susut ya, sampai dia mengeluarkan airnya banyak. Jadi lagi masak kita lebih gampang ya, karena udah mengurang airnya, nggak masak terlalu lama ya. Begini caranya. Kalau ini bikin selain nanas ini masaknya nggak terlalu lama, sebentar aja. Kenapa? Nanasnya saya keringkan dulu ya, dikeringkan dulu. Jadi dia nggak bilang kalau udah keringkan gitu nggak enak, pasti enak, lebih enak lagi dia. Kita masaknya juga lebih enak, nggak menghabiskan gas ya, lebih irit gas. Oke, kita tunggu dia lebih kurang 1,5 jam, 2 jam ya. Nah teman-teman, ini udah ya. Ini saya sampai setengah jam aja, nggak sampai 1 jam ya. Kita lihat udah kering ya. Airnya sudah banyak, ini yang mengeluarkan air. Nah ini kan nggak pakai, kalau kita masak sampai lama sampai dia kering benar-benar menghabiskan gas ya. Nah teman-teman, ini udah kering ya, kelihatan ya udah nggak keluar airnya. Nah saya cuman ada pakai setengah jam aja, nggak pakai sampai 1 jam ya. Udah nampak kering, airnya sudah ngucur banyak ya. Ini ya bening banget airnya. Airnya bisa kita buat sirup atau bikin es mambo, es apa, mantap lah teman-teman. Oke, ini kan 150 gram ya, di 50 gram kita bikin karamel kira-kira aja ya.
Nah, kita bikin kira-kira aja. Kalau gulanya kurang manis, ini nanasnya kurang manis, kita bisa bikin gulanya 250 gram, oke? Pakai api yang kecil aja ya, biar jangan hangus. Kenapa saya memasak karamel? Biar nanasnya itu cantik ya, nggak pucat, nggak usah kasih pewarna. Nah, ini udah mau jadi karamel, jangan sampai hitam ya. Ini mau kita masukkan ya. Masukkan. Ini kayu manisnya segini aja saya taruh ya, agar wangi. Kita masukkan. Ini gulanya tadi 250 gram ya, nggak saya masuk semua. Saya sisain 100 gram. Nanti kalau kurang manis, baru kita taruh lagi ya. Setengah sendok teh garam, agar manisnya sempurna ya. Kok kasih garam, kalau nggak kasih garam kurang enak rasanya. Nah teman-teman, ini kan namanya nanas madu ya, tapi dimakan masih terasa asem banget ya. Jadi gulanya pakai 250 gram ya. Ini yang 100 gram ini saya masukkan lagi semua. Jadinya 250 gram ya. Bagi teman-teman yang sukanya asem-asem, nastarnya asem-asem dimakan, ya nggak usah tambahin gula, cuman 150 gram aja gula sudah cukup, oke? Nah teman-teman, ini kita masak sebentar lagi ya. Karena sini udah mau jadi, tapi kita mau harus aduk terus sampai dia benar-benar kering. Tapi jangan terlalu kering banget, nanti nggak enak. Kalau terlalu kering banget kita bakar, di dalamnya isi nanas ini. Nah nastarnya jadi keras. Kita nggak mau jadi keras ya, jadinya biar enak gitu ya. Sedikit lagi sudah kering, oke. Kita masak dia 10 menit aja lagi ya. Kita aduk terus ya, jangan sampai hangus ya. Karena kalau udah begini harusnya memang diaduk terus, jangan sampai kita lengah ya. Kalau kita lengah bisa hangus, oke? Kan warnanya cantik ya, nggak pucat kalau pakai karamel, oke kan? Jangan kasih pewarna, kalau kasih pewarna mah nggak enak. Asli nanas, warna nanas ya. Nah teman-teman, kita bikin nanas asli nanas, jangan dicampur sama pepaya muda ya. Campur sama pepaya muda nggak enak ya. Memang kita mau mendapatkan banyak nanasnya, tapi jangan curang memakai pepaya, oke? Kasihan yang beli kalau kita mau jualan ya. Nah teman-teman udah begini ya. Nah kelihatan ya sampingnya semua udah mulai kering, udah mulai kita boleh angkat ya. Jangan terlalu kering banget ya. Ini kita dinginkan, kita kipas angin aja. Langsung kita bikin kulitnya. 500 gram mentega. Ini butternya 200 gram. Kita masukkan. Nah sekarang saya mau mixer dulu ya. Saya mau masukkan ini gula halusnya 150 gram. Kita masukkan. Kita mau masukkan vanila ya. Boleh vanili bubuk, boleh. Saya masukkan vanila cair ya, 1 sendok teh. Nah ini kita giniin dulu ya, agar tidak terbang semua ya. Nah ini saya pakai yang paling rendah ya. Jadi agar tidak terbang semua, kita pelan-pelan mixernya. Mixer margarin sama butter sama gulanya ini kita mixer sampai dia tercampur rata aja ya. Nah begini kan udah tercampur rata. Baru kita mau pecahin telur ya. Ini kita berhentiin dulu. Pecahin telur. Putih dan kuningnya kita pisahkan. Ambil kuningnya aja, putihnya nggak pakai ya. Kita masukkan. Udah ya, 3 biji ya. Untuk 1 kilo tepung kita pakai cuma 3 biji telur ya. Kita aduk kasih rata aja. Kita langsung masukin tepungnya ya. Ini kita kecilin dulu. Ini setengah kilo dulu ya saya masukin ya. Langsung kita aduk pelan-pelan aja.
Kita masukkan bertahap ya. Sekarang saya masukkan tepung maizenanya dulu. Ini 50 gram ya tepung maizenanya ya. Yang setengah kilonya lagi tepungnya saya pakai aduk pakai tangan aja ya. Tangan atau spatula ya. Lebih gampang gak terbang-terbang. Teman-teman, ini takut pada terbang semua tepungnya. Lantainya kotor, pakai spatula aja deh. Nanti biar rata pakai tangan aja ya, biar teman-teman semua bisa bikin ya. Kita juga bisa pakai tangan aja, udah bisa, nggak penting pakai mixer. Oke, yang penting pakai mixer itu cuman menteganya sama butternya semua kecampur rata gitu. Nah ini begini ya teman-teman ya, udah kecampur rata semua. Kita mau lebih rata lagi, kita pakai tangan ya. Ini tangan saya sudah bersih. Saya nggak suka pakai plastik gitu loh teman-teman. Ada plastik tangan, sarung tangan ada. Tapi kayaknya kurang ya saya ya. Namanya dasar orang kampung. Ini orang kampung udah biasa begini. Jadi nggak biasanya pakai sarung tangan, rasanya mau copot aja gitu ya. Nah ini kita gini aduk. Nah ini teman-teman wangi sekali. Kuenya juga nanti jadinya mantap sekali lah. Ya, renyah, lumer. Nanasnya juga mantap sekali rasanya. Nah teman-teman udah saya aduk selesai ya, udah kali semua. Tinggal kita bentuk diisi nanas, oke? Kita mau bikin nanas nastar ini, kita ambil isiannya, kulitnya secukupnya aja teman-teman. Kalau saya bikin mau besar ya, isiannya kita gini dulu, baru kita isi. Isi secukupnya aja ya. Kok terlalu dikit nggak enak ya. Nah kita tutup. Ini apa kita gunting ya. Kita gunting gini. Oke. Ini kita rapiin. Nah, ini kita bikin, kita sisihkan begini. Jangan terlalu rapat ya, ada jaraknya ya. Oke. Kita bikin lagi. Isi ya. Kita bikin begini, ini kita mau bikin begini atau bikin bulat itu tergantung ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini bikin begini susah, bikin yang bulat juga nggak masalah, oke? Bentuk kita punya selera masing-masing ya. Kalau ini suka bentuk yang begini ya. Nah ini begini aja. Kita bikin semua sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman udah selesai ya, saya gulungnya semua dari isi nanas semua. Nah jadinya 3 talam begini ya. Ini talam yang di bawahnya open ya. Ini saya pakai juga biar gampang. Ini kita mau panggang dulu ya. Saya mau panasi dulu opennya. Nanti olesannya nanti aja ya. Nah teman-teman kita mau masukin ke open ya. Saya memakai api 120. Kita panggang dulu 20 menit ya. Oke. Nah teman-teman ini udah 20 menit ya saya panggang ya. Dengan api atas bawah 120 ya. Kita angkat dulu, dinginkan sampai benar-benar dia dingin ya, baru diolesin dengan telur. Ini kita masukkan lagi yang kedua. Sama ya pemanggangannya ya. Api atas bawah juga, suhunya 120. Nah teman-teman ini nastarnya udah saya panggang selama 20 menit ya. Selama 20 menit kita mau tahu padanya nggak gosong ya. Api atas bawah
pakai 120 derajat aja ya. Nah ini 2 butir telur kita mau ketok dulu, mau ambil kuningnya aja ya, putihnya kita buang. Nah begini kita ambil, kita mau tambahkan 2 sendok makan, 2 sendok teh minyak sayur ya, 2 sendok teh minyak sayur. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Saya kuasnya nggak pakai kuas yang bulu-bulu ya, saya takut rontok, jadi saya pakai yang plastik ini aja. Kita ginikan agar dia tidak melebar kemana-mana ya, kita kuas. Nah bagi teman-teman mau kuas 2 kali juga boleh ya, tapi kalau saya sekali aja udah cukup ya. Nah teman-teman kalau menguas ini sebenarnya pakai yang bulu-bulu itu lebih gampang ya. Kalau pakai yang plastik ini kurang gitu cantik ya, takut melebar kemana-mana sebenarnya. Kita kuas semua ya sampai selesai teman-teman. Nah teman-teman ini udah selesai ya, dioles ya, 2 kali kita oles. Sekarang mau saya panggang kembali. Nah teman-teman ini udah panas ya, kita masukkan. Ke oven, saya memakai api 120 Celcius ya, selama 35 menit. Oke, saya pakai api atas bawah ya. Nah teman-teman ini saya panggang udah selesai ya semuanya ya. Nah, saya lapisi dengan kertas ini ya, kertas kue ini ya, kertas kue ini ya, agar rapi ya. Ini kita isi, satu toples ini berisi 15 biji atau 16 biji ya, paling dikit 14 biji. Nah ini besar ya, kita wajib jual, terserah teman-teman sih. Kalau saya jual 75.000 satu toplesnya ini ya, nggak sampai setengah kilo, cuma 400 gram. Oke. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung terus channel Tangerang dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, tunggu menu Eni selanjutnya. Terima kasih.